Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wuode Mulyani, NIM 10120190002. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang asas-asas pengembangan kurikulum. Sebelum kita masuk di asas-asas pengembangan kurikulum, sebaiknya kita pahami apa itu kurikulum dan apa itu pengembangan kurikulum. Nah, kurikulum adalah sebagai suatu rencana yang disusun untuk melancarkan proses belajar mengajar di bawah bimbingan dan tanggung jawab sekolah atau lembaga pendidikan beserta staf pengajarnya. Sedangkan pengembangan kurikulum merupakan proses mengkaitkan komponen satu dengan yang lain dalam konteks pendidikan. Pengembangan kurikulum juga bisa diartikan sebagai kegiatan menyusun, pelaksana, penilaian, dan penyempurnaan kurikulum. Nah, kita masuk di asas-asas pengembangan kurikulum. Nah, asas-asas pengembangan kurikulum ini terbagi atas 4 asas. Yang pertama, asas filosofis. Yang kedua, asas sosiologis. Yang ketiga, asas psikologis. Yang keempat, asas organisatoris. Nah, kita masuk di asas filosofis. Nah, asas filosofis ini biasa disebut dengan filsafat. Nah, filsafat dalam arti sebenarnya adalah cinta akan kebenaran, yang merupakan rangkaian dari pengertian, yaitu phile, cinta, sophie atau kebijakan. Nah, dalam batasan modern, filsafat diartikan sebagai ilmu yang berusaha memahami semua hal yang muncul dalam keseluruhan lingkup pengalaman manusia, yang berharap manusia agar dapat mengerti dan mempunyai pandangan menyeluruh dan sistematis mengenai alam semesta dan tempat manusia di dalamnya. Asas filosofis yang bertujuan untuk pendidikan yang sesuai dengan filsafat negara. Nah, contoh asas filosofis dalam pengembangan kurikulum berdasarkan filsafat bangsa di Indonesia sendiri, yaitu Pancasila. Nah, yang kedua itu asas sosiologis. Nah, asas sosiologis memiliki peran penting dalam mengembangkan kurikulum pendidikan pada masyarakat dan bangsa di muka bumi ini. Suatu kurikulum pada prinsipnya mencerminkan keinginan, cita-cita tertentu, dan kebutuhan masyarakat. Pada intinya, asas ini mengembangkan kurikulum harus memperhatikan lingkungan asal anak tersebut. Nah, contoh asas sosiologis ini dalam pengembangan kurikulum berdasarkan apa yang terjadi dalam sosial masyarakat, apa yang diinginkan masyarakat, dan apa yang dibutuhkan masyarakat. Nah, kita masuk di asas psikologis. Asas psikologis berarti kegiatan yang mengacu pada hal-hal yang bersifat psikologis seperti sifat, seperti jiwa, dan batin. Contoh asas psikologis yaitu mengembangkan pribadi anak lewat kreativitas dan seni. Misalnya kalau anak itu, contohnya itu kalau anak itu mempunyai bakat menyanyi atau menari, nah di situ kita tanamkan mengajarkan bagaimana cara menyanyi yang baik dan menari yang baik. Yang keempat yaitu asas organisatoris. Nah, asas ini berkenaan dengan organisasi kurikulum. Maksudnya berkenaan dengan bahan pembelajaran yang akan disajikan dalam bentuk pola yang jelas. Tentu bahan yang akan disajikan atau yang akan diproses kepada peserta didik. Nah, contoh asas organisatoris ini yaitu bagaimana merumuskan tujuan bahan pembelajaran
sasaran bahan pembelajaran dan perorganisasian bahan. Sekian dari saya. Maaf bila ada kekurangan dari saya. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.